segar. Hai, halo, apa kabar Sobat Super Logika? Saya berharap hari ini Anda semua sehat lahir dan batin, dan termasuk juga sehat kantong pastinya ya. Baiklah, hari ini saya ingin membahas tentang hipnotis. Ya, kita bahas tentang apa itu hipnotis, lalu bagaimana cara belajar hipnotis yang baik, kemudian aplikasi hipnotis ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Kita bahas 3 aja ya. Bahas yang pertama dulu. Apa itu hipnotis? Hipnotis itu sebenarnya berasal dari kata hipno, yang artinya tidur ya, artinya tidur. Kegiatan untuk bikin orang menjadi tidur itu namanya hipnosis. Saya kalau di Indonesia kan saya mau menghipnotis ini nih. Nah, itu sebenarnya salah kaprah ya. Yang benar adalah saya mau menghipnosis si A, si B, si C ya, begitu. Menghipnosis jadinya. Jadi seorang terapis dia menghipnosis pasiennya. Jadi proses membuat orang itu, prosesnya itu namanya hipnosis. Kemudian hipnotis itu adalah orang yang melakukan hipnosis ya. Terapisnya itu namanya hipnotis ya. Kalau di panggung orang yang melakukan hipnosis itu namanya hipnotis ya. Orangnya namanya hipnotis ya. Semoga jelas ya. Nah, kemudian hipnosis sendiri itu adalah ilmu tentang komunikasi. Ini penekanannya di situ ya. Hipnosis itu adalah ilmu tentang komunikasi yang sifatnya persuasif. Mampus lu. Ya. Persuasif itu bagaimana ya? Artinya komunikasi satu arah dari seorang penghipnotis ke suyet. Suyet itu orang yang akan kita hipnosis. Mampus lu. Ini pembelajaran jelimet. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi ilmu tentang komunikasi sebenarnya. Ya. Apa yang dikomunikasikan, ya itu tergantung dari kebutuhan. Nah, tergantung dari kebutuhan, sehingga aplikasi hipnosis ini menjadi banyak, ya, karena kebutuhannya. Misalnya, kalau untuk kebutuhan terapi kesehatan, maka hal-hal yang menyehatkan yang kita sugestikan, ya. Terapi untuk mengubah bad habit, ya berarti hal-hal yang sifatnya mengubah kebiasaan buruk yang kita sugestikan agar menjadi baik, ya. Kemudian tentang penjualan atau menjual, hypnoselling. Ada lagi yang membuat hipnotis untuk mengajar, hypnoteaching. Ada lagi mengajar anak-anak, hypnoparenting. Banyak banget aplikasinya ya, banyak banget ya. Nah, kenapa tuh hipnosis bisa digunakan untuk itu? Ya. Gini, hipnosis itu adalah ilmu tentang sugesti. Ya. Ilmu tentang hipnosis itu berisi tentang sugesti-sugesti. Artinya di sana juga adalah ilmu tentang sugesti, ya. Di dalam sugesti-sugesti itu diharapkan adalah hal-hal yang positif yang bisa dimasukkan ke dalam memori bawah sadar seseorang, ya. Jadi ini ilmunya sangat saintis kalau menurut saya, ya, sangat saintis. Ini yang menjawab tentang keilmuan-keilmuan kuno itu, ya. Pertanyaan tentang keilmuan-keilmuan kuno itu terjawab di hipnosis ini, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, sebenarnya itu, tapi bukan berarti kita belajar hipnosis untuk menghina atau mendiskreditkan keilmuan-keilmuan kuno, ya, karena sama-sama bermain di dunia pikiran, manusia, ya, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, ya, dan bagian-bagian tertentu dari otak, jadi seperti itu. Jadi kembali ke masalah kenapa hipnosis itu bisa digunakan untuk hal-hal tadi ya di aplikasi itu, karena apa? Manusia itu satu sama yang lain selalu berkomunikasi, ya. Yang pada akhirnya komunikasi itu pasti dipancarkan melalui pikiran awalnya. Dia akan berkumpul di pikiran manusia itu, ya.
Contoh saya mau menjual sesuatu ke si A, ya, saya mau menjual sesuatu pada si A. Kalau saya diem aja, misalnya ini minyak, nih saya mau jual minyak, saya diem aja begini, si A tahu nggak kalau saya mau jualan? Nggak tahu kan? Ya kan? Karena tidak ada apapun di depan saya menunjukkan saya itu jualan, ya. Tetapi ketika saya menulis jual minyak, nah, jual minyak begitu aja, ya, kemudian ada minyak depan saya, orang tahu kalau saya menjual minyak. Nah, itu komunikasi, sudah termasuk komunikasi, ya. Saya tidak berkata-kata apapun, saya hanya menulis kata-kata, ya, menulis tanpa kata-kata. Jadi kalau ada orang mengatakan hipnotis tanpa kata, ini saya bingung nih, ya. Ini masuk area mana ini gitu. Karena saya belajar juga tentang hipnotis tradisional, tetap pakai kata-kata kok, ya, tetap pakai kata-kata walaupun di dalam hati atau kadang-kadang pun diucapkan, ya. Setelah saya pelajari, ternyata ya sudah, itu mereka apa yang dilakukan hipnotis modern, ya mereka lakukan juga sebenarnya begitu. Jadi nggak ada ya, kalau menurut saya, maaf ini kalau yang teman-teman yang punya pemahaman tentang hipnotis tanpa kata, mohon maaf ya, saya tidak setuju. Ya, sampai detik ini saya tidak, sebelum ada orang satupun yang saya lihat bisa menghipnotis orang tanpa kata, ya, kecuali dia tunjukkan langsung di depan saya, ya. Karena kalau orang yang sudah mengerti hipnotis modern kemudian dia bilang menghipnotis tanpa kata, itu cuman, saya katakan itu cuman dipelintir aja ya. Pada dasarnya diawali dengan kata-kata, ya. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya, kalau banyak sekarang orang menggembar-gemborkan stop pembodohan, ya ini kalau kita mau stop pembodohan, ya ayo kita akui bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya ya tidak seperti apa yang diiklankan tanpa kata, ya. Jadi seperti itu yang saya inginkan. Yuk kita sama-sama bikin orang jadi pinter deh, ya. Dengan sekarang saya membuka institut super logika seperti ini, kita pakai logika kita gitu loh. Kenyataannya hipnotis yang dilakukan adalah dengan kata-kata, ya, walaupun hanya dengan tulisan, ya, dengan bahasa tubuh dan lain sebagainya. Jadi manusia itu kan berkomunikasi. Saya bilang kata ilmu tentang komunikasi, ya. Jadi komunikasi itu kan bisa dilakukan dengan dua cara, ya. Jadi ada dengan kata-kata, bahasa manusia kan ada dengan dua cara, ya. Ada bahasa verbal dan non verbal, ya. Tulisan itu non verbal, bahasa tubuh itu non verbal, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan kemakan iklan. sorry, maaf banget ya dengan teman-teman yang selama ini ngeyel dengan hipnosis tanpa kata. Saya minta maaf sekali, ya. Jangan segera percaya dengan iklan-iklan yang mengatakan ada hipnotis tanpa kata, ya. Sekali lagi mohon maaf. Nanti silakan deh kalau mau caci maki saya, bully saya, silakan di komen, nggak apa-apa, ya. Yang penting tujuan saya adalah ini ilmu udah lurus nih gitu, ya. Hipnosis Ericksonian ini sudah apa namanya, sudah sangat lurus. Kenapa sih harus dibelok-belokin lagi ke sana sini gitu, jadi goblok lagi kan begitu. Ya, jadi jangan, ya. Ya seperti itu. Oke. Aplikasi yang lain, aplikasi hipnotis, ya. Sekarang saya ingin membahas tentang aplikasi hipnosis, ya. Hipnosis itu hanya bisa diaplikasikan, ya, dengan dua teknik kalau menurut saya, ya. Hipnoterapi maksud saya. Hipnoterapi itu hanya bisa diaplikasikan dengan dua teknik. Yang pertama dengan shock induction, yang kedua dengan relaksasi induction. Ya, shock induction itu apa? Menginduksi orang melakukan shock terhadap seseorang sehingga mereka terkejut, ya. Kemudian critical areanya off. Ya, melompatkan pikiran sadarnya langsung menuju bawah sadar gitu deh gampangnya, ya. Jadi membuat orang itu menjadi tidur, ya. Orang-orang yang bisa kita shock induction itu adalah orang-orang yang punya sugestibilitas yang sangat tinggi, ya, atau yang tinggi, ya, seperti itu.
Nah, orang-orang yang tidak mempunyai sugestibilitas yang tinggi, mereka akan sulit untuk hipnotis dengan teknik shock. Ya. Itu dipengaruhi banyak hal juga ya, suasana tempat, ya, kemudian sikon ya, situasi dan kondisi tempat, kemudian siapa yang menghipnosis, ya, kemudian bagaimana kondisi pasien pada saat itu dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita ngipnotis orang. Ya, nah di sini terjawab. Ya, di sini terjawab bahwa hipnotis aja yang sudah bisa kita katakan saintis ya, karena sekarang banyak dipakai sama dokter-dokter ya. Kalau dulu dokter-dokter mencibir tuh. Ya di sini saya nggak suka ini sama orang-orang medis. Terus terang aja. Ya ketika kita itu baru memulai, mereka mencibir bla 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 bla, bahwa hipnotis itu gini, nah nggak mungkin begini begitu dan lain sebagainya ya. Tapi ketika itu mampu dibuktikan, mereka yang ngakuin ya. Jadi hipnotis itu cuma boleh dilakukan sama dokter-dokter dan lain sebagainya. Kalau dokter lebih jago karena dia udah belajar tentang psikologis ya, tentang ilmu kejiwaan dan lain sebagainya ya. Hello, saya juga belajar kok, kan bukunya ada. Ya, jadi itu bisa dipelajari. Semua orang bisa belajar ya. Jadi kesempatan untuk menjadi seorang hipnoterapi itu terbuka lebar ya. Yang penting belajarnya yang benar ya, jangan belajar yang aneh-aneh deh gitu. Ya sekarang banyak tuh ada perhimpunan hipnotis, itu silakan kalian gabung ke sana. Ya, tapi kalau kalian pengen cuma belajar yang stage hipnotis yang untuk pertunjukan itu, nah, ini saya punya videonya ya. Video cara berlatih hipnotis dengan baik, benar dan aman ya. Ini video udah lawas banget, tapi kalau kalian mau silakan ya. Harganya cuma 150.000 tanpa bimbingan ya. Kalau yang dengan bimbingan cuma 500.000 aja. Saya bimbing itu kurang lebih 2 minggu aja kali ya, kelamaan. 2 minggu itu pun saya kasih kesempatan telepon itu ya mungkin 3-4 kali aja. Mahal dong, enak aja. Ya, jadi seperti itu. Jadi silakan kalian nanti hubungi saya kalau memang mau beli DVD belajar hipnotisnya ya. Jadi nggak usah bayar mahal-mahal. Ya, setelah kalian bisa, kalau kalian mau ikut perhimpunan tertentu, silakan. Nggak apa-apa, banyak ada IBH, ada Perhisa, ada lain. Malah ngiklan gue di sini ya. Nanti ya silakan lah, nggak apa-apa ya, ikut yang mana aja boleh. Atau kalau kalian pengen bikin perkumpulannya sendiri, silakan, nggak apa-apa, itu bebas. Ini negeri merdeka, ini negeri demokratis, silakan bikin sendiri ya. Oke. Kemudian apa ya? Satu lagi. Saya hanya ingin mengingatkan ya, ketika kalian belajar hipnotis, tolong jadikan hipnosis ini justru untuk memperkuat iman kalian, memperkuat keyakinan kalian bahwa ilmu-ilmu semacam ilmu agama itu adalah ilmu yang baik, ilmu yang memang bisa kita pahami dengan baik. Untuk apa? Mempertahankan tatanan yang baik di masyarakat. Ilmu agama itu kalau dibaca isinya, kitab sucinya itu adalah bahasa-bahasa yang sangat menghipnotis. Ya, saya bilang bukan agama itu bukan hipnotis, tapi saya bilang isinya adalah bahasa atau sugesti-sugesti yang sangat menghipnosis orang. Ya. Contoh misalnya, saya kasih contoh. Kalau kamu berbuat jahat, kamu pasti masuk neraka. Kalau kamu berbuat baik, kamu masuk surga. Sementara neraka dan surga itu sudah tahu kita isinya apa. Sehingga itu membuat orang menjadi takut, atau paling nggak mikir lah untuk berbuat yang jahat. Ya. Kemudian di sana juga diajarkan tentang pemahaman tentang Tuhan, pemahaman tentang malaikat, tentang dewa, tentang apa dan lain sebagainya. Yang saya rasa itu ajaran-ajaran yang positif lah ya. Jadi ketika kita belajar hipnosis, kadang-kadang doa atau mantra atau apa itu hanya dianggap sebagai sebuah sugesti. Itu kan cuma sugesti, itu kan cuma mensugesti. Tapi kenapa tidak berpikir ya, walaupun itu hanya sugesti, tapi sugesti itu kan mampu merubah perilaku orang, membuat pola pikir orang ya, membuat orang yang malas menjadi rajin, membuat orang yang jahat menjadi baik ya. Kenapa tidak dilihat ke sana gitu loh. Ya, jadi saya ingin orang-orang yang belajar hipnotis semakin bijaklah kalian. Ya. Semakin bijaklah kalian ketika kalian
sudah memahami tentang ilmu hipnosis, banyak sekali saya lihat pikiran mereka menjadi berubah, ya. Keyakinannya terhadap suatu agama, bahkan mereka kadang melecehkan agama-agama yang lain, ya. Kasihan. Saya bukan kasihan sama yang dilecehkan, kasihan sama yang melecehkan gitu loh. Ya, saya kasih tahu, orang-orang yang seperti ini nanti ketika mereka mendapat masalah ketika mereka mendapat masalah dalam hidupnya, mereka akan kemakan dengan apa yang menjadi omongannya sendiri. Ya, ketika mereka berdoa itu kan cuma sugesti, itu kan cuma autosugesti, self hypnosis. Ya. Nah, ketika mereka tidak percaya dengan kekuatan doa atau kekuatan sugesti, ketika mereka mendapatkan suatu masalah, mereka akan sulit untuk menyembuhkan dirinya sendiri atau keluar dari suatu masalah. Karena apa? Mereka sudah memiliki mental block terhadap sugesti-sugesti atau doa-doa itu. Ya, jadi hati-hati. Ya. Jadi kalau menurut saya, justru banggalah kalian itu mempunyai sugestibilitas yang tinggi. Ya, karena pelajaran meditasi, kemudian pelajaran berzikir, berjapa itu sebenarnya sebuah teknik untuk meningkatkan sugestibilitas kita terhadap apa? Terhadap kekuatan-kekuatan ilahi, kekuatan-kekuatan semesta, kekuatan-kekuatan kekuatan-kekuatan yang sifatnya dari Tuhan, ya. Jadi kenapa kita harus alergi dengan hal-hal semacam itu, ya? Karena kenyataannya kan banyak orang butuh itu, banyak orang bisa sukses karena itu, banyak orang bisa sehat, banyak orang bisa bahkan menemukan kebahagiaan dan kedamaian hidup dari itu, ya. Jadi hipnosis ini seperti pisau. Saya mengatakan ilmu itu seperti pisau. Kalau jatuh ke tangan orang yang baik, itu bisa dipakai masak, ya, bisa dipakai untuk potong buah dan lain sebagainya. Jadi bermanfaat. Tapi kalau jatuh kepada seorang pembunuh, nah ini menjadi alat bunuh yang luar biasa, ya. Oke, saya rasa segini dulu ya pembahasan kita tentang hipnotis. Saya berharap makin bijak, makin pinter, tetap pakai rasional, gunakan logika kalian dalam belajar, ya. Salam super logika. Au.